Itu benar-benar definisi keluarga toksik. Ipar dan juga mertua adalah maut. Sengaja disuruh hamil, dihamilin istrinya, biar istrinya tuh pulang ke Indonesia, biar dia tuh bisa kumpul kebo dengan selingkuhannya di Taiwan, dan didukung oleh ipar dan juga orang tuanya sendiri. Ini guys, narasumber ini dari Mbak Rika. Mbak Rika ini tuh dulu kerja bareng sama suaminya ke Taiwan, karena mereka tuh belum punya anak, gitu ya guys. Nah, kerja di Taiwan udah beberapa tahun, suaminya tuh memutuskan menjadi swasta, sedangkan Mbak Rista tetap menjadi resmi. Nah, karena mereka tuh udah beberapa tahun di Taiwan gitu ya, dan juga usianya udah cukup untuk punya anak karena udah 30 tahunan, udah punya tabungan juga, rumah juga udah punya, akhirnya mereka tuh memutuskan untuk promil di Taiwan. Dan promil itu berhasil di awal tahun 2023. Karena suaminya tuh swasta, Mbak Rika takutnya meskipun dia tuh sudah cuti hamil, tidak bisa bareng sama suaminya. Dan suaminya juga menyuruh untuk Mbak Rizka ini pulang ke Indonesia, melahirkan di Indonesia. Pada bulan Mei 2023, akhirnya Mbak Rizka ini pulang ke Indonesia sendirian karena suaminya nggak bisa ngikut. Dan bulan Oktober 2023, Mbak Rizka ini melahirkan di Indonesia. Hubungan Mbak Rizka tuh awalnya baik-baik aja, meskipun dia tuh sedikit menaruh kecurigaan sama teman suaminya. Katanya tuh orang Indramayu gitu guys. Nah, tapi karena dia tuh cari-cari bukti, nggak pernah dapat, dan kiriman uangnya tuh juga semakin lama semakin sedikit. Gimana sih kalau istri tuh pasti tahu banget ya, punya firasat yang nggak baik nih sama suaminya. Tapi karena dia tuh bener-bener nggak punya bukti, bener-bener rapet, akhirnya dia tuh nggak bisa mengungkapkan dan cuma bisa diam. Dia hanya terus berdoa agar suaminya tuh bisa ketangkap guys. Karena kalaupun dia tuh tanya sama mertuanya juga bilang nggak ada apa-apa. Bahkan guys, demi menjaga marwahnya sebagai istri, dia tuh nggak pernah keluyuran sendirian. Kalau dia tuh keluar rumah, selalu bawa ibu kandungnya, supaya tidak terjadi fitnah, dan supaya suaminya itu tidak cemburuan. Karena dia mengaku suaminya tuh cemburuan guys, meskipun dia tahu gitu ya, dia tuh cemburu karena menutupi kesalahan-kesalahan dia, meskipun suaminya nggak ngaku. Dan pada tahun 2025 bulan Desember, akhirnya suaminya tuh ketangkep guys. Mbak Rizka katanya seneng banget. Dia sampai jual semua perhiasan dia, karena memang suaminya kan pulang nggak bawa apa-apa nih. Dia jual semua yang dia punya untuk dikirimkan ke suaminya, biar dia tuh pulang bisa bawa oleh-oleh. Dan disinilah awal terbongkarnya perselingkuhan suaminya di Taiwan. Jadi dia tuh udah pulang di akhir Desember. Si Mbak Rizka itu buka chattingan di HP-nya suaminya. Di sana ada foto-foto video dengan pelakornya. Mereka tuh udah kumpul kebo sejak lama. Dan bahkan guys, mertua dan juga iparnya mengetahui hal ini. Pelakornya sering telepon mertuanya, sering ngirim duit ke mertuanya dan juga iparnya. Dan yang lebih bikin kaget lagi, ternyata si pelakornya ini sudah hamil 8 bulan. HPL-nya di bulan Januari. Jadi si pelakornya itu di Taiwan sampai hamil, udah kumpul kebo sejak Mbak Rizka itu pulang ke Indonesia. Dan itu diketahui oleh seluruh keluarga si suaminya. Dan karena mungkin si mertua dan juga iparnya tuh sering dikirimin duit sama pelakornya, justru si mertuanya dan juga iparnya ini menyuruh si suaminya tuh untuk menceraikan Mbak Rizka. Jadi dia tuh malah bilang harus bertanggung jawab dengan pelakornya. Dia harus meninggalkan anak dan juga istrinya yang ada di rumah. Gila gak sih? Selingkuh dan ternyata mertua dan juga iparnya udah tahu, dan ditutup-tutupin, malah justru suruh menjandakan istrinya demi pelakor, suruh meninggalkan anaknya sendiri demi anaknya pelakor. Karena memang katanya Mbak Rizka, dari awal mereka tuh berhubungan, si keluarga dan juga iparnya tuh nggak seneng guys. Suaminya itu adalah tulang punggung, dulunya tuh memang sering keluar negeri, dan uangnya itu memang dulunya dikirimkan ke keluarganya dia, ke mertua dan juga ke iparnya. Dan sejak menikah sama Mbak Rizka, keuangan dipegang oleh Mbak Rizka. Jadi memang si mertuanya tuh nggak suka karena uangnya sekarang udah nggak mengalir ke mereka, tapi mengalir ke tangan istrinya. Dan Mbak Rizka memilih untuk bertahan guys, karena dia nggak mau kalah sama pelakor dan juga mertuanya gitu ya. Dia tetap ingin membesarkan anaknya dengan suaminya. Suaminya udah minta maaf dan janji tidak akan mengulangi lagi, tapi untuk saat ini dia tuh belum bisa main sering-sering ke mertuanya, karena dia tuh tahu betul kalau ke sana pasti suaminya tuh dihasut untuk meninggalkan istri dan juga anaknya. Dan juga sampai sekarang pelakornya tuh tetap masih sering telepon mertua dan juga iparnya guys. Mereka tuh tetap cari cara bagaimana si suaminya Mbak Rika ini mau tanggung jawab dan juga mau meninggalkan anak dan juga istrinya. Sebetulnya kasus-kasus kayak gini tuh banyak banget. Orang-orang yang sudah punya suami, yang sudah punya istri di Indonesia, itu tuh sebenarnya orang taunya banyak yang tahu guys. Mereka tuh sering teleponan tahu sama selingkuhan anaknya tuh. Tapi gimana? Mungkin karena uang bisa jadi gitu ya, sering kirim duit atau kayak gimana. Akhirnya mereka tuh menutup-nutupi, bahkan bisa mendukung. Ya, aku bilang kayak gini, nggak semua orang kayak gitu. Tapi beberapa orang, aku juga punya teman-teman seperti ini, orang tuanya tahu loh di Indonesia, dan mereka cuma diem-diem aja, menutupi bahkan. Ya karena dapat aliran uang gitu dari luar negeri.
Guys, percayalah sama aku, kalau aku tuh kerja ke Taiwan, punya istri atau punya suami di Indonesia, kalau kalian tuh udah gak seneng sama suami atau istri kalian yang ada di Indonesia, mending diceraikan saja dengan alasan yang bener-bener bisa untuk menceraikan mereka gitu ya, daripada kalian itu selingkuh dan juga ditutup-tutupi oleh keluarga kalian sendiri, itu lebih menyakitkan. Emang nggak semua orang-orang yang kerja sama suaminya di Taiwan tuh bakal selingkuh. Aku juga sama suamiku guys di Taiwan. Sampai 10 tahun ini, suamiku udah 11 tahun. Tapi alhamdulillahnya kita baik-baik aja gitu ya. Jangan sampai ada apa-apa lah. Itu tergantung dari manusianya masing-masing. Banyak juga kok teman-teman aku yang punya suami di Taiwan sama-sama berfokus mencari uang tuh banyak. Biasanya orang-orang yang kayak gini, dia tuh nggak pernah tahu dunia luar. Jadi sekali dia tuh keluar negeri, tahu dunia luar kayak gimana, oh ternyata dia masih laku, ternyata masih ada yang mau. Terus ada duit pula, didukung oleh keluarganya. Ya udah jadi deh. Gak akan pernah dapat positifnya dari hal-hal seperti ini. Yang ada keluarga kalian hancur, uangnya belum tentu kumpul. Percayalah, tabur tuai itu ada. Apa yang kamu tabur hari ini pasti akan kamu tuai nantinya.